Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah IT Komputerisasi dan Sistem Informasi Pendidikan dengan metode pembelajaran dengan judul KB dan Pelayanan Kontrasepsi. Kemudian saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya atas nama Filsa Salia dengan NIM P1022222008. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu mengenai konseling dan penapisan klien. Nah, kita dulu mengetahui apa itu konseling. Nah, di sini konseling merupakan efek yang sangat penting dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dengan melakukan konseling, berarti petugas dapat membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi apa yang akan digunakan sesuai dengan pilihan. Konseling yang baik membantu klien dalam menentukan kontrasepsinya lebih lama dan dapat meningkatkan keberhasilan dalam ber-KB. Kemudian, adapun beberapa jenis konseling sebagai berikut, ada 4 poin, yaitu yang pertama konseling awal. Konseling awal dilakukan pertama kali sebelum dilakukannya konseling spesifik. Biasanya dilakukan oleh petugas KB yang telah mendapatkan pelatihan tentang konseling. Dalam konseling tersebut, diberikan kepada klien mengenai gambaran umum tentang kontrasepsi. Nah, di sini pastikan klien mengerti dan mengenali tentang keputusannya untuk menunda atau menghentikan fungsi reproduksinya dan mengerti berbagai risiko yang mungkin terjadi. Apabila klien dan pasangannya telah tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang alat kontrasepsi, maka dilakukannya rujukan pada tempat pelayanan kontrasepsi untuk tahapan konseling yang spesifik. Nah, konseling spesifik itu yang dimaksud adalah poin kedua. Kemudian, adapun yang dimaksud dengan konseling spesifik, yaitu konseling spesifik dilakukan dengan konseling dengan setelahnya konseling pendahuluan atau konseling awal yang saya jelaskan tadi. Nah, pada tahap ini dilakukannya yaitu pada aspek individual dan privasi. Konseling spesifik yang bertugas sebagai konselor adalah petugas konselor atau tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau bidan. Konselor harus mendengarkan semua masukan dari klien tanpa disela dengan pendapat atau penjelasan konselor. Setelah semua informasi dari klien terkumpul, maka dilakukannya penyaringan dan pengumpulan informasi atau pengelompokan yang diberikan dengan jelas tanpa menghilangkan keraguan atau kesalahpahaman. Di samping itu, klien dapat mengambil keputusan tanpa tekanan adanya berdasarkan informasi yang benar. Jadi di sini klien diberikan kesempatan untuk menentukan kontrasepsi apa yang akan digunakan. Setelah itu kita beralih ke poin ketiga, yaitu dengan konseling pratindakan. Nah, di sini setelah klien memberikan kontrasepsi yang akan digunakan, maka kita sebagai tenaga kesehatan melakukan tindakan mengenai atau memberikan pemahaman mengenai kontrasepsi tersebut, mengenai apakah kelebihan dari kontrasepsi tersebut atau kekurangan dari kontrasepsi tersebut, efek samping yang digunakan. Jadi klien dapat memahami apa kekurangan dan kelebihan dari kontrasepsi yang diberikan. Kemudian konseling pasca tindakan. Nah, di sini konseling pasca tindakan dilakukan setelah dilakukan pemberian kontrasepsi tersebut, karena biasa pada klien yang baru pertama melakukan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi, biasa terjadi efek-efek yang tidak diinginkan, seperti misalnya mual, pusing, atau kenaikan berat badan. Jadi kita sebagai pemberi konseling, kita dapat memberikan informasi-informasi pada tersebut karena itu merupakan efek samping dari kontrasepsi. Misalnya, nah di sini ada beberapa gambar mengenai konseling. Nah, di sini ada tenaga kesehatan, entah itu dokter atau bidan, kemudian ada klien bersama dengan suaminya. Setelah itu,
Adapun sikap petugas kesehatan dalam melakukan konseling yang baik. Nah, di sini dalam memperlakukan klien dengan baik, petugas harus bersikap sabar, memperlihatkan sikap menghargainya terhadap klien, dan menciptakan satu rasa percaya diri sehingga klien dapat berbicara secara terbuka dalam segala hal, termasuk masalah-masalah pribadi sekalipun. Petugas meyakinkan klien bahwa ia tidak akan mendiskusikan rahasia ini kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu interaksi antara petugas dan klien. Petugas harus mendengarkan, mempelajari, dan menanggapi klien karena setiap klien mempunyai kebutuhan dan tujuan reproduksi yang berbeda. Petugas harus mendorong agar klien berani berbicara dan bertanya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan informasi yang baik pada klien. Mendengarkan apa yang disampaikan klien sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap klien. Petugas harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Petugas harus mudah dimengerti sehingga klien tidak merasa bingung dalam menentukan kontrasepsi tersebut. Kemudian menghindari pemberian informasi yang berlebihan. Memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan klien sehingga tidak menyebabkan kesulitan bagi klien dalam mengingat atau mengingat informasi yang penting akibat kelebihan informasi. Ketika memberikan informasi, petugas harus memberikan waktu bagi klien untuk berdiskusi dan bertanya dalam berpendapat. Kemudian tersedianya metode yang diinginkan klien. Nah, di sini petugas membantu klien membuat keputusan mengenai pilihannya yang harus tanggap terhadap pilihan klien dengan mendorong klien untuk berpikir melihat persamaan yang ada dan dapat membandingkan antara kontrasepsi tersebut sehingga klien mempunyai pilihan kontrasepsi sesuai pilihan dan klien akan menggunakan kontrasepsi tersebut lebih lama dan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu membantu klien untuk mengerti dan mengingat. Nah, di sini petugas memberi contoh alat kontrasepsi dan menjelaskan kepada klien agar memahaminya dengan memperlihatkan bagaimana cara-cara penggunaan kontrasepsi, yaitu dapat bisa berupa media cetak seperti leaflet, brosur, poster, atau halaman yang bergambar sehingga klien dapat mengerti dengan penjelasan yang diberikan pada konseling tersebut. Jadi, petugas juga perlu melakukan penilaian bahwa klien telah mengerti atau belum. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu adapun metode keluarga berencana alamiah ya atau dapat disebut dengan KBA. Nah, di sini ada pun mekanisme kerja dari kontrasepsi alamiah tersebut, yaitu untuk kontrasepsi. Seperti dengan sanggama dihindari pada masa subur jika tidak diinginkan terjadinya kehamilan. Kemudian untuk konsepsi atau mencapai kehamilan, nah di sini untuk klien yang menginginkan kehamilan dengan melakukan sanggama yang direncanakan pada masa subur, yaitu dekat dengan pertengahan siklus, biasanya hari ke-10 sampai ke-15 atau terdapat tanda-tanda adanya kesuburan. Jadi, apabila klien menginginkan kehamilan, maka di saat melakukan sanggama itu harus di saat terjadinya menstruasi di hari ke-10 sampai ke-15 karena di hari itu adanya tanda-tanda kesuburan. Setelah itu adapun manfaat, kemudian ada dua manfaat di sini yaitu kontrasepsi. Yang pertama dapat digunakan untuk menghindari atau mencapai kehamilan. Kemudian tidak ada resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Tidak ada efek samping sistemik, kemudian murah dan tanpa biaya. Karena ini dilakukan oleh kita sendiri dan pasangan. Kemudian ada yang kedua yaitu non-kontrasepsi, yaitu dengan meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam ber-KB. Kemudian menambah pengetahuan tentang sistem reproduksi, memungkinkan mengeratkan hubungan melalui komunikasi antara pasangan. Kemudian selanjutnya yaitu adapun keterbatasannya dalam menggunakan kontrasepsi alamiah, yaitu sebagai kontrasepsi sedang 9 dari 20 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama pemakaian. Kemudian memiliki keefektifan tergantung dari kemauan dan disiplinnya pasangan. Kemudian
perlu ada pelatihan untuk mengenali masa subur. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai yaitu seperti metode kalender, kita dapat menghitung apakah kita dalam masa subur atau tidak. Kemudian perlu pantang selama masa subur. Jadi selama masa subur, apabila klien tidak menginginkan kehamilan, maka selama masa subur itu tidak diperkenakan untuk melakukan hubungan. Kemudian perlu pencatatan setiap hari. Jadi kita harus melakukan pemantauan apakah kita dalam masa subur atau tidak. Kemudian adanya infeksi apabila terjadi infeksi vagina membuat lendir serviks sulit dinilai. Jadi apabila terjadi infeksi pada vagina dapat sulit dilakukannya apabila lendir serviks itu sulit dinilai, kemudian termometer diperlukan untuk metode tertentu, kemudian tidak terlindung dari infeksi menular seksual atau HIV atau AIDS. Selanjutnya, yaitu ada metode kondom. Nah, di sini ada pun profilnya, yaitu kondom tidak hanya mencegah kehamilan, tetapi juga mencegah infeksi menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Jadi di sini kondom itu tidak hanya mencegah kehamilan, tetapi melindungi dari infeksi menular seksual. Kemudian efektif bila dipakai dengan baik dan benar. Kemudian dapat dipakai bersama dengan kontrasepsi lain seperti kontrasepsi spermisida, contohnya. Kemudian cara kerjanya yaitu kondom dapat menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis, sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi sehingga dapat mencegah terjadinya pertemuan sperma dan sel telur. Kemudian mencegah penularan mikroorganisme seperti infeksi menular seksual atau termasuk HBV dan HIV atau AIDS dari satu pasangan ke pasangan yang lain. Nah, ini ada dua gambar mengenai kondom. Kemudian adapun efektivitas kondom yaitu cukup efektif bila dipakai secara benar pada setiap kali berhubungan seksual. Kemudian adapun manfaat ada dua yaitu kontrasepsi dan non kontrasepsi. Efektif bila adapun di sini kontrasepsinya yaitu efektif bila digunakan dengan benar. Nah, jika tidak dilakukan dengan benar maka bisa dapat mengakibatkan kehamilan, kemudian tidak mengganggu produksi ASI karena kondom ini tidak memiliki hormon atau dalam progestin tersebut. Kemudian tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, kemudian murah dan dapat dibeli secara umum, dapat didapat di apotek atau minimarket terdekat. Kemudian tidak perlu resep dokter dan pemeriksaan khusus. Kemudian metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lain harus ditunda. Selanjutnya yang itu metode kontrasepsi pil. Nah, di sini ada pun efektivitas dari kontrasepsi pil yaitu efektif dan reversibel. Kemudian efek samping serius sangat jarang terjadi. Kemudian pil kombinasi tidak dianjurkan pada perempuan yang menyusui karena mini pil mengandung pil progestin atau dapat menghambat produksi ASI. Kemudian sangat efektif pada masa laktasi karena tidak menurunkan produksi ASI. Dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat. Nah, di sini ada dua gambar pil, yaitu pil ini yang digunakan setiap hari, setiap jam, di saat ingin melakukan hubungan meskipun tidak melakukan hubungan. Nah, ini yang dilakukan merupakan kontrasepsi darurat, yaitu ketika klien lupa meminum pil tersebut, maka apabila setelah berhubungan ya bisa digunakan pil darurat ini. Kemudian adapun manfaatnya yaitu memiliki efektivitas yang tinggi bila digunakan dengan benar. Kemudian resiko terhadap kesehatan sangat kecil, kemudian tidak mengganggu hubungan seksual karena ini hanya diminum saja. Kemudian siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang, kemudian mencegah anemia, tidak terjadi nyeri haid. Kemudian mudah dihentikan setiap saat. Jadi di saat kita menghentikan melakukan penggunaan pil ini, maka kesuburan segar kembali setelah penggunaan pil dihentikan.
Kemudian penggunaan pil progestin mini pil tidak mengganggu juga dengan produksi ASI. Setelah itu, adapun cara kerja yaitu mencegah implantasi dengan bertemunya sel telur dengan sel sperma dengan melakukan lendir serviks mengental. Jadi sel sperma dengan sel telur sangat susah untuk bertemu karena adanya lendir serviks. Kemudian adapun pergerakan tuba yang terganggu. Kemudian adapun beberapa keterbatasan yang akan saya jelaskan, yaitu membosankan karena harus menggunakannya setiap hari. Jadi jika kita lupa dalam melakukan eh, dalam meminum pil tersebut, maka akan terjadi kegagalan yang cukup besar. Baik, kita lanjut. Yang kemudian yang kedua itu bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus meminumnya dengan disiplin, yaitu apabila kalau malam, maka diminum pada saat malam, misalnya jam 7, harus jam 7, terus menerus sampai pilnya habis. Kemudian peningkatan atau penurunan berat badan. Nah, biasa terjadi pada klien yang baru pertama kali melakukan kontrasepsi, yaitu adanya biasa terjadi peningkatan berat badan atau penurunan berat badan. Kemudian payudara menjadi tegang atau nyeri, kemudian kadang menimbulkan mual dan pusing, terutama pada awal pemakaian. Jadi pada saat awal pemakaian harus dijelaskan kepada klien apa efek samping dari pil tersebut. Misalnya, selanjutnya itu tidak melindungi dari infeksi menular seksual atau HIV atau AIDS. Kemudian penggunaan yang bersamaan dengan obat tuberkulosis atau obat epilepsi maupun mukolitik dapat menurunkan efektivitasnya. Jadi, di saat melakukan penggunaan pil tersebut tidak boleh dilakukan dengan menggunakan obat lain karena dapat menurunkan efektivitas pil tersebut. Selanjutnya, itu adapun metode kontrasepsi suntik. Nah, di sini adapun profil dari kontrasepsi suntik yaitu sangat efektif dan aman. Jenis suntikan kombinasi dan suntikan progestin yang paling sering digunakan juga. Kemudian suntikan progestin cocok untuk masa laktasi karena tidak menekan produksi ASI. Nah, di sini ada beberapa gambar mengenai suntik. Bisa dilihat, kemudian adapun cara kerjanya yaitu dapat mencegah dan menekan ovulasi sehingga sel telur dan sel sperma mungkin tidak terjadinya pembuahan. Kemudian dapat mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi sehingga implantasi terganggu, kemudian menghambat transportasi gamet dan tuba. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dari kontrasepsi suntik yaitu sangat efektif, kemudian risiko terhadap kesehatan kecil, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, pada suntikan progestin tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, mencegah anemia dapat digunakan oleh perempuan di atas 35 tahun sampai premenopause. Selanjutnya, adapun keterbatasan yaitu terjadi perubahan haid, biasa terjadi perubahan haid, kayak misalnya contohnya pada 1 atau 2 bulan pertama haid lancar, tetapi setelah menggunakan suntik ini maka ada terjadi perubahan siklus haid. Biasa terjadi dalam keterlambatan 1 minggu atau 1 bulan dan seterusnya. Kemudian harus tetap kontrol setiap 3 bulan atau 1 bulan di sarana kesehatan karena kita tidak boleh melakukannya sendiri karena ini bersikap 1 sampai 3 bulan saja. Karena kita tidak boleh melakukannya sendiri, harus dengan dibantu oleh tenaga kesehatan yang profesional. Kemudian adapun perubahan berat badan, biasa perubahan berat badan, kenaikan berat badan atau penurunan berat badan. Kemudian
mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, kemudian tidak melindungi dari penyakit menular seksual, kemudian terlambatnya kembali kesuburan. Nah, ini tidak sama dengan pil tadi atau implan atau IUD. Karena apabila ini sudah kita tinggalkan atau tidak kita gunakan, selanjutnya, adapun di sini metode kontrasepsi implan, yaitu dengan profil efektif 3-5 tahun. Dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi. Kemudian pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa melakukan pencabutan atau pemasangan IUD implan ini. Kemudian kesuburan segera kembali setelah dicabut. Adapun efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak dan aminorea, dan aman dipakai pada saat masa laktasi. Nah, ini ada beberapa gambar implan. Ini adalah batang yang masuk ke dalam ke bawah kulit ibu atau klien, dimasukkan melalui dengan alat tersebut. Dan adapun cara kerjanya yaitu lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadinya implantasi. Kemudian mengurangi transportasi sperma dan menekan ovulasi. Dan adapun di sini keuntungan dari implan, adapun daya guna tinggi dengan efektivitas tinggi 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Kemudian perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun. Selanjutnya, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu kegiatan senggama, tidak mengganggu ASI, dapat dicabut sesuai dengan keinginan. Kemudian ada pun keterbatasannya itu tidak terdapat bercak, hipermenorea, meningkatnya jumlah darah haid, kemudian timbulnya beberapa keluhan seperti mual, nyeri kepala, perubahan berat badan, nyeri payudara, pusing, dan keluhan lainnya. Selanjutnya, adapun metode kontrasepsi dalam rahim. Nah, di sini dapat disebut dengan IUD. Nah, adapun profilnya sangat efektif, reversibel, dan berjangka panjang. Dapat 1 sampai 5 sampai 10 tahun dapat digunakan. Kemudian haid menjadi lebih lama dan banyak. Pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan. Tidak semua tenaga kesehatan dapat melakukan hal tersebut, dapat melalui dengan pelatihan pemasangan. Kemudian dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi, tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terpapar pada infeksi menular seksual atau IMS. Selanjutnya ini ada beberapa gambar IUD yang dimasukkan ke dalam rahim dan memiliki bentuk T. Adapun cara kerjanya yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kafum uteri. AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Selanjutnya, kemungkinan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Nah, adapun di sini keuntungan beberapa yang akan saya sebutkan yaitu sebagai kontrasepsi, efektivitasnya tinggi, kegagalan 1 dalam 125 sampai 170 kehamilan. Yang kedua, KDR dapat efektif sebagai segera setelah pemasangan. Kemudian yang ketiga, metode jangka panjang yaitu 5 sampai 10 tahun dapat digunakan. Kemudian tidak mempengaruhi hubungan. Kemudian meningkatnya kenyamanan hubungan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil lagi. Kemudian tidak ada efek samping yang hormonal, jadi aman untuk yang menyusui.
Kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus apabila tidak terjadi infeksi. Dapat digunakan sampai menopause. Tidak ada interaksi dengan obat. Selanjutnya adapun kerugiannya yaitu perubahan siklus haid, kejang selama 3-5 hari pemasangan, perdarahan berat pada waktu haid, tidak mencegah infeksi menular seksual atau HIV, tidak dapat dilepas sendiri, harus dengan tenaga kesehatan yang profesional. Kemudian biasa terjadi pelepasan atau pemasangan yang tidak efektif. Kemudian ada yang terakhir yaitu metode kontrasepsi mantap atau eh, biasa dilakukan pada laki-laki dan perempuan. Nah, adapun di sini profilnya sangat efektif dan bersifat permanen. Jadi tidak dapat mengembalikan kesuburan atau tidak dapat hamil kembali. Kemudian tidak ada efek sampingnya, tindak pembedahan yang aman dan sederhana, konseling dan informat, consent, persetujuan atau tindakan mutlak diperlukan. Kemudian adapun vasektomi efektif setelah 20 ejakulasi atau 3 bulan. Nah, ini ada gambar untuk yang perempuan. Jadi di sini adapun diikat untuk tidak terjadinya pertemuan antara pada bagian tuba falopi agar tidak terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sperma. Kemudian adapun keterbatasannya harus ada pembedahan minor, tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin memiliki anak karena ini hanya bersifat permanen atau tidak dapat dikembalikan. Kemudian sulit untuk mengembalikan kesuburan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ini tidak dapat kembali terjadi karena sebelumnya sudah dilakukannya penguncian atau dilakukannya pengikatan sehingga sel telur dan sel sperma tidak dapat bertemu. Nah, ini pada bagian yang laki-laki yaitu penguncian atau dilakukannya operasi atau pengguntingan pada jaringan pada saluran pengeluaran sperma. Jadi di saat di saat berhubungan seksual maka sperma tidak keluar karena dilakukannya pengikatan sehingga sel sperma atau sel telur tidak dapat bertemu. Nah, adapun mekanisme kerjanya yaitu tubektomi dilakukan dengan mengoklusi tuba falopi dan mengikat atau memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Kemudian vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi deferensi sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi atau penyatuan dengan ovum tidak terjadi. Kemudian adapun kelebihannya yaitu permanen dan sangat efektif. Tidak ada efek samping jangka panjang, tidak mengganggu hubungan seksual bagi pasangan yang memiliki resiko kesehatan yang serius apabila terjadi kehamilan, tidak mempengaruhi proses menyusui, pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan anestesi lokal, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Jadi hal ini sangat berpengaruh untuk yang tidak ingin memiliki anak kembali. Nah, mungkin itulah penjelasan yang saya jelaskan tadi mengenai KB dan pelayanan kontrasepsi. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah etik komputerisasi dan sistem pendidikan. Terima kasih atas yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.